Dulu dia gerakin bazar, dimaki-maki saya. Sekarang dia dimaki-maki sama pendukungnya sendiri. Ya, alhamdulillah. Lu alhamdulillahnya dari hati dong. Pokoknya kalau dia masuk penjara saya kirimin tiker dah. Iya, kalau saya masuk penjara udah biasa. Lu rasain dari penjara. Bahkan tidak cukup dia bermusuhan antara satu orang dengan satu orang, dia akan mengajari yang lainnya untuk bermusuhan. Akan nanamkan kebencian, nanamkan kedengkian di hati hamba-hamba Allah. Dan itu sebusuk-busuk manusia. Dengki saja sudah nggak benar, membenci saja sudah tidak benar. Cuman dia ingin pangkatnya lebih lagi, menjadi pangkat kelas iblis. Dia sudah membenci kepada seseorang, memprovokasi yang lainnya agar membenci. Hari ini muncul, hari ini ada. Kecuali kalau ada sebuah masjid kemudian menjadi tidak indah, siapa syaitannya? Siapa yang membuat kerusakan di masjid itu? Kenapa menjadi tidak indah? Sebab perkumpulan menjadi tidak indah, pasti ada syaitannya. Atas nama agama, atas nama kemuliaan, hati-hati. Sekarang banyak permusuhan yang dihembuskan atas nama agama, juga bahaya. Hari ini lihat, orang tampaknya ahli surga berjalan di atas bumi, tapi ternyata di dalam hatinya ada kebencian kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kebenciannya pun tidak boleh dengan dirinya, pada dirinya sendiri. Dia akan menyebarkan kebencian, cari grup kawan untuk membenci yang lainnya. Dan ini terjadi, hati-hati. Bahwa tokoh paling korup di dunia nomor 2 adalah mantan Presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Sering teriak-teriak korupsi, korupsi, pejabat korupsi. Ternyata ngurusi musola kecil saja, kotak amalnya masuk ke koceknya. Dia lupa saja kejahatan bisa saja dilakukan oleh dirinya sendiri. Kejahatan dilakukan oleh dirinya sendiri. Belakangan ini publik kembali diramaikan oleh ceramah HRS yang terlihat bernafsu sekali ingin memenjarakan mantan Presiden RI, yaitu Joko Widodo. Ia bahkan mengaku sudah mengirim pesan ke Presiden Prabowo agar Jokowi segera diseret ke penjara. Bahkan ia siap mengirim tikar bila Jokowi di penjara. Jika yang mendengar satu frekuensi dengan HRS, maka sangat setuju dengan ucapan HRS. Tapi apa boleh seorang ulama berbicara demikian? Sebagian orang jadi semakin curiga bahwa HRS ini bukan keturunan Nabi, melainkan orang biasa yang sedang dalam tanda kutip menipu jamaahnya. Di sisi lain, Buya Yahya mengindir gaya ceramah yang dilakukan HRS yang penuh dengan caci maki kebencian. Buya mengingatkan agar umat bisa berhati-hati bila mendengar ceramah semacam itu. Segera tinggalkan walau itu yang bicara mengaku ulama, karena saat ini sedang terjadi perpecahan atas nama agama, kata Buya Yahya. Dulu waktu saya masih ada di Mekah, saudara, waktu saya hijrah, dulu saya duber-uber, sekarang dia yang duber-uber. Rasain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dulu dia gerakin bazar, dimaki-maki saya. Sekarang dia dimaki-maki sama pendukungnya sendiri. Ya, alhamdulillah. Lu alhamdulillahnya dari hati dong. Dulu hina-hina kiai, bazar dikirim dibayar, kiai dihina. Sekarang lu dihina, jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo, amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo jangan pakai dilindung-lindungin lah, udah jeblosin aja ke penjara biar dia busuk di penjara, amin, amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Tunggu tanggapannya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu nggak sabar sih. Kemarin Bapak Presiden Prabowo sudah mengatakan, saya akan kejar para koruptor sampai ke Antartika, saudara. Nah sekarang kita minta Presiden gak usah ke Antartika, kejauhan. Kejar lagi itu koruptor di antara kita, betul? Setuju? Kemarin 207 triliun divonis 6,5 tahun. Marah Bapak Presiden
Prabowo. Dia katakan itu harus dihukum 50 tahun. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah sekarang saya tanya, kalau kita dorong Bapak Presiden Prabowo perang melawan koruptor, kalau coba-coba para koruptor melawan presiden, mau menjatuhkan presiden karena mereka tidak mau dihukum, siap bela presiden? Siap ganyang koruptor? Nah makanya ini Prabowo mesti dengar, jangan takut, jangan takut. Presiden jangan takut, dia punya wewenang. Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Paham? Paham? Di zaman Jokowi meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini bukan saya yang ngomong, bukan. Ini lembaga jurnalis internasional, saudara, mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tokoh paling korup di dunia nomor 2 adalah mantan presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Bukan saya yang ngomong, bukan. Jurnalis internasional, saudara. Malu tidak? Saya tanya, malu tidak? Makanya sekarang kalau Anda ke Jakarta, di Bogor, di Depok, di Bekasi, saudara, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di puun, di mana saja ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Pokoknya kalau dia masuk penjara saya kirimin tiker dah. Iya, kalau saya masuk penjara udah biasa, lu rasain dari penjara. Mudah-mudahan Jokowi cepat masuk penjara, amin. Jadi kalau Ki Oyok tanya bagaimana cara ngebasminya, tangkap biangnya dulu. Kalau biangnya ditangkap sendirian, nanti dia nyanyi indah tuh, nanti ditunjukin bukan saya nih yang ini terlibat nih, yang ini terlibat, yang ini terlibat. Dia nyanyi, dia nggak bakal mau sendirian di penjara. Betul? Betul? Hari ini kita harus punya rambu-rambu. Segala sesuatu yang menjadikan sebab benci di hatiku, aku tidak boleh mendengarnya. Anda akan menemukan hidup indah. Alasannya membela kebenaran kadang-kadang, hati-hati. Begitu dahsyatnya setan ingin mengadu domba kita, ingin membuat kita bermusuh. Yuqi bainakumul adawata wal baghdha, untuk menanamkan kebencian dan permusuhan di hati kita. Hari ini lihat, orang tampaknya ahli surga berjalan di atas bumi, tapi ternyata di dalam hatinya ada kebencian kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kebenciannya pun tidak boleh dengan dirinya, pada dirinya sendiri. Dia akan menyebarkan kebencian, cari grup kawan untuk membenci yang lainnya, dan ini terjadi. Hati-hati. Ketahuilah bahwa sebagian para kekasih Allah itu di saat ditampakkan oleh Allah tentang kekurangan saudaranya, istighfar, bahkan menangis, ya Allah, kenapa kau tampakkan aib saudaraku di mataku, ya Allah. Aku takut menjadi tidak cinta kepada dia. Jadi di saat dibukakan aibnya saudaranya, ketakutan mereka, takut. Hari ini kita malah mencari istighfar, kadang bersedekah, sedekah, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan saudara-saudariku, aku tidak ingin melihat, ya Allah. Bahkan baginda Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat, man tatabba'a aurata akhih, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, tatabba'allahu auratah, maka Allah juga akan membongkar aibnya dia. Jadi yang biasa mencari-cari kejelekan orang lain, lihat, Allah akan cari-cari juga. Setelah itu wayafdahu, dan Allah akan rendahkan dia, akan jatuhkan dia, walau biwasti bayutihi, biarpun dia berada di tengah rumahnya, sehingga menjadi orang tidak terhormat. Ayo kita waspada dengan diri kita sendiri, dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita ternyata menjadi orang yang hati kita kotor karena kita tidak pernah memilah apa yang kita dengar, tidak pernah memilah apa yang kita lihat. Ini membahayakan sekali hari ini. Kadang atas nama agama, atas nama kebaikan, kalau kebaikan tidak akan menjadikan orang bermusuhan, kebaikan akan menjadi orang saling mencintai. Ini luas sekali maknanya. Sudahlah, apapun bentuknya,
Jika menjadikan sebab kita bermusuhan, itu adalah kebatilan. Kalau dulu ada pada perpecahan umat Islam yang pertama kan kalimatu haqqin urida bihal batilu, kalimat kebenaran tapi maksudnya adalah untuk kebatilan. Hati-hati. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, di saat menyifati orang Khawarij itu orang yang ngajak perang terus, dikit-dikit ngajak berantem, pokoknya modelnya keras. Bayangkan, targetnya itu menyembelih umat Nabi Muhammad, membunuh. Sekarang bunuh karakter, membunuh karir, menghancurkan dan sebagainya. Itu adalah model-model. Kalau zaman Nabi ada orang Khawarij. Khawarij itu Masya Allah, padahal dia sholat di belakang Sayyidina Imam Ali, sholat di belakangnya Imam Ali. Bahkan dalam riwayat ada yang menyebutkan waktu melakukan sholat berderai air mata. Setelah selesai sholat memenggal imamnya. Jadi memenggal leher, memenggal Imam Ali adalah orang yang sholat di belakangnya. Bayangkan, atas nama agama, atas nama kemuliaan. Hati-hati. Sekarang banyak permusuhan yang dihembuskan atas nama agama, juga bahaya. Kalau insya Allah kalau atas nama pemilihan umum insya Allah sederhana. Hari ini ayo kita menjaga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kekotoran hati ini membahayakan, sehingga kalau orang ada benci di dalam dirinya, ada dendam di dalam dirinya, terus ini akan mengundang penyakit yang lainnya. Kapan orang itu benci, kapan orang itu dendam, akhirnya mencari-cari kesalahan, bahkan kadang menfitnah. Kalaupun benar kesalahan terjadi, namanya menggunjing. Kemudian setelah itu bertepuk tangan kalau saudaranya mendapatkan musibah, dan itu semua adalah dosa. Berbanyaklah menghayati apa yang pernah Anda baca atau yang selalu Anda baca dalam setiap hari, tidak kurang dari 17 kali Bismillahirrahmanirrahim atau Ar-Rahman Ar-Rahim. Dat Allah yang Maha Kasih dan Allah Maha Penyayang, dengan harapan semoga Allah memberikan kasih sayang di hati kita kepada saudara kita yang memusuhi kita sekalipun, yang menyakiti kita sekalipun. Hari ini kita Bismillahirrahmanirrahimnya hanya berlalu begitu saja, tidak menjadikan kita orang yang punya kasih sayang. Bismillah hanya di waktu sholat saja. Waktu sholat Masya Allah seperti malaikat, akan tapi keluar dari sholat seperti iblis. Oh, waktu sholat baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, akan setelah sholat hilang kasih sayang itu. Justru ayo kita wujudkan kasih sayang di saat keluar dari sholat, di saat kita berurusan dengan sesama kita. Kemudian dengan kebencian akan menjadi dengki, setelah benci dengki dan seterusnya. Permusuhan akan dihembuskan. Bahkan tidak cukup dia bermusuhan antara satu orang dengan satu orang, dia akan mengajari yang lainnya untuk bermusuhan. Akan nanamkan kebencian, nanamkan kedengkian di hati hamba-hamba Allah. Dan itu sebusuk-busuk manusia. Dengki saja sudah nggak benar, membenci saja sudah tidak benar. Cuman dia ingin pangkatnya lebih lagi, menjadi pangkat kelas iblis. Dia sudah membenci kepada seseorang, memprovokasi yang lainnya agar membenci. Hari ini muncul, hari ini ada. Kecuali kalau ada sebuah masjid kemudian menjadi tidak indah, siapa syaitannya? Siapa yang membuat kerusakan di masjid itu? Kenapa menjadi tidak indah? Sebuah perkumpulan menjadi tidak indah, pasti ada syaitannya. Hari ini kita punya ilmu kebal insya Allah. Bagaimana? Di saat ada sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang tidak baik, langsung saja spontan kalau kita mendengar berita tidak baik tentang seseorang, spontan kita panjatkan doa, ya Allah ampuni. Kalau memang itu benar, ya Allah semoga itu tidak benar. Dan kalau memang itu benar, ya Allah ampuni dia. Jangan digunjing, jangan disampaikan kepada yang lainnya. Ini adalah ilmu. Salat kita, ibadah kita bisa habis gara-gara menggunjing. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ada orang yang kerjaannya Masya Allah, ibadahnya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak. Nabi menyebutnya orang muflis, atau druna manil muflis. Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Siapa orang bangkrut? Para sahabat Nabi yang menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi menjawab, orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumil qiyamati, datang di hari kiamat nanti, adalah tampaknya bisolatin wa zakatin wa siabin. Wah, bicara solat, dia ahli solat, setiap malam tahajudnya tidak kira-kira, puasanya nggak pernah putus, Masya Allah. Wah, solatnya luar biasa. Cuman ini manusia, dzaraba hada wa syatama hada, kadang mukul si fulan, mencaci si B,
wa akhadha mala hadza, zalim kepada sesama, Masya Allah, menyakiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kebaikan-kebaikannya itu habis. Kenapa? Kalau orang berbuat zalim pada sesama atau umat Nabi Muhammad, biarpun katanya pahalanya banyak, nanti akan dibuat perhitungan. Orang yang dicaci, orang yang diolok, apalagi difitnah, itu tadi semuanya nanti akan diambilkan pahalanya. Jadi pahalanya yang banyak, sholatnya, zakatnya, puasanya, akan diberikan kepada orang yang telah dicaci, diolok, difitnah, digunjing, sampai habis pahalanya. Setelah habis pahalanya, akan diambilkan dari dosa-dosa orang yang dicaci, orang yang difitnah, orang yang digunjing, orang yang dizalimi. Dosanya akan ditumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah tadi. Merenunglah sampai di sini hamba Allah. Jangan sampai hanya memikir bagaimana aku sholat berjamaah, bagaimana sholat tahajud. Pikirkan kalau saat ini kita jadi orang bangkrut bagaimana. Pikir diri sendiri, bagaimana urusan kita, suka mencaci, suka mengolok, caci maki, mendendam, menggunjing, mengadu domba. Jangan-jangan kita menjadi orang yang bangkrut. Sudah, jangan bergaul dengan orang yang biasa menghembuskan kalimat yang menjadikan sebab kita bermusuhan. Setelah itu hidup Anda akan enak, indah. Kalau Anda duduk dengan manusia yang menjadikan hati Anda kotor, lalu Anda diamkan, kotornya hati itu menjadi sakit. Kotoran hati ya sakit ya hati. Ya seperti halnya kalau kita itu adalah kena percikan air yang menjadikan koreng, itu pasti kita hindari, padahal urusan koreng di kulit. Koreng di kulit itu digaro kan enak sudah, koreng di kulit. Tapi kalau sudah penyakit di dalam hati, ini Masya Allah. Sehingga termasuk kata Imam Ghazali, fardu ain, di atas fardu ain adalah menjaga hati, membersihkan hati. Kalau sudah permusuhan terjadi, Masya Allah, hasud, bukan saja di kalangan pejabat, di kalangan saudagar, oh tidak. Imam Ghazali menyebutkan kisah la hasada ka hasadil ulama. Hasud yang paling serem justru kadang di kalangan orang yang atas nama ustadz, menjadi sebab permusuhan. Maka jangan Anda duduk dengan orang yang menjadikan Anda bermusuhan kepada siapapun, merugikan Anda. Apalagi orang yang tampak dia punya pangkat tinggi, ilmu, lesan yang fasih, kemudian dikagumi oleh masyarakat. Kalau dia mengadu domba, cepat orang berantem, memprovokasi begitu mudah orang bermusuhan. Maka harus waspada dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bergaul, karena mereka akan menularkan suara yang akan didengar oleh telinga kita. Mereka akan punya perilaku yang akan dilihat oleh mata kita. Jangan-jangan itu menjadi sebab kita bermusuhan kepada orang lain. Malam ini kita harus jadi orang cerdas yang sesungguhnya. Jangan tengok orang lain. Kita ingin benar, kita ingin hidup kita indah, Masya Allah. Kemudian setelah itu, anggap saja setelah kita pikir-pikir, ternyata saya golongan pendendam tadi. Ayo, ternyata saya sudah terbawa oleh si fulan, terbawa oleh si dia, saya terbawa oleh media itu, terbawa oleh ustadz itu, terbawa oleh calon itu untuk bermusuhan. Anggap saja malam ini kita sudah menyadari betul bahwasanya kita kotor, ternyata kita punya dendam, punya benci, punya dengki. Insya Allah malam ini akan kita selesaikan. Hadirkan panjatan doa, doa kebaikan kepada mereka. Siapa yang Anda benci? Ini pelajaran yang sesungguhnya. Jangan biarkan benci subur di hati Anda akan menarik Anda kepada kehinaan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Jangan biarkan dendam terus subur di hati Anda, itu akan menjerumuskan Anda dalam kehinaan. Malam ini menjadi orang yang cerdas menyikapi penyakit di hati kita, dan harus sadar dulu. Tadi kan gambaran umum tentang bahaya penyakit itu. Sekarang Anda menengok diri Anda sendiri. Anda musuhan dengan siapa? Kadang musuhan dengan saudaranya yang bapaknya sama, ibunya sama, gara-gara warisan. Itulah ahli neraka berjalan di atas bumi. Mungkin ada orang sering teriak-teriak korupsi, korupsi, pejabat korupsi. Ternyata ngurusi musola kecil saja, kotak amalnya masuk ke koceknya. Dia lupa saja kejahatan bisa saja dilakukan oleh dirinya sendiri. Kejahatan dilakukan oleh dirinya sendiri. Hati-hati. Ayo semuanya koreksi diri kita. Anda sebagai apa? Kalau bicara tentang korupsi, bisa saja pejabat tinggi berkorupsi. Bisa saja seorang pembantu beli sayur, harganya 700.000, sudah bilang sama bosnya menjadi 1.000. Halus, mentalnya minta korupsi. Hati-hati.
Setelah itu hati Anda bersih, dan setelah itu jangan sampai lisan kita mengucapkan kalimat kotor. Anda kalau ingin marah, ganti saja deh, daripada mencaci mengolok, ganti doa dengan doa kebaikan. Insya Allah malam ini kita akan biasakan dengan yang baik. Ada orang mengambil duit Anda, ya Allah, jadikan itu curian terakhirnya, ya Allah, berikan rezeki yang banyak sehingga kembalikan ke saya nanti, ya Allah. Tidak apa-apa. Daripada ngomong caci maki, caci maki, hilangkan caci maki, lepaskan, bebaskan caci maki Allah dari mulut Anda. Setelah itu indah hidup. Dengan mencaci maki akan menanamkan kebencian. Tapi kalau kita sudah menghindar dari caci maki dan Allah-Allahan, insya Allah hidup kita indah. Dan ini akan berlaku kalau biasa caci maki sama suami. Kalau ada mungkin orang ustadz suka caci maki di mimbar, kalau Anda intip, itu istrinya juga kena caci maki itu setiap saat, pembantunya dan seterusnya. Karena apa? Memang mulut kotor akan kotor, dimanapun tetap kotor. Jadi semuanya ayo menyadari siapa Anda. Anda yang ustadz, Anda yang pedagang, Anda yang pejabat, siapapun Anda, ayo koreksi diri kita. Lagi benci dengan siapa, ayo kita doakan bersama-sama malam ini. Insya Allah damai betul hari ini, sehingga itu rumus. Jadi permasalahannya bukan masalah pemilihan presiden, gubernur saja, banyak permasalahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya rumus hidup yang benar, lihat kita sedikit kena hempasan permasalahan, kita langsung bermusuhan, sedikit-dikit bermusuhan, dikit-dikit berantem, dikit-dikit tidak tegur sapa. Masya Allah, ini ada sedikit saja nggak tegur sapa, kotornya hati, cemberut, muka kotor, muka jelek, dan seterusnya. Ayo tebarkan senyum yang indah, pulang ketemu suami yang indah, ketemu saudara yang indah, harus ada buahnya dong. Anda datang ke sini niat untuk kebaikan, Anda datang ke sini bukan niat jadi wali kota loh ya, Anda niat jadi ini bukan niat jadi gubernur ya, akan tapi Anda ingin berdoa, Anda ingin memohon kepada Allah, Anda merindukan kebaikan, bukan saja urusan wali kotanya yang baik atau gubernur yang baik, akan tapi dalam hidup kita harus menjadi baik. Insya Allah pulang dari acara mulia ini hati kita bersih ya, banyak mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Itu adalah ciri hatinya para kekasih Allah. Kita bukan kekasih, belum menjadi wali, belum menjadi kekasih Allah. Ayo kita berlomba-lomba menjadi kekasih Allah dengan memperbanyak doa yang baik untuk saudara kita, khususnya saudara yang bermasalah. Siap? Siap ibu? Bapak-bapak siap insya Allah? Yakin? Kalau tidak usah ngaji deh. Di video kali ini Habib Rizik menyinggung mantan Presiden Joko Widodo, yang mana dalam pidatonya itu mantan Presiden Joko Widodo katanya orang terkorup di dunia, katanya ya nomor 2 terkorupnya kata si Rizik Syihab. Dan ada ceramah dari Buya Yahya yang mengatakan atau yang menyindir orang-orang yang suka caci maki, yang suka nyindir-nyindir korupsi gitu ya teman-teman. Jadi Buya Yahya ini memberi nasihat terhadap orang-orang yang suka caci maki, suka adu domba, bahkan dalam pidatonya menyebut-nyebut tentang masalah orang-orang yang korupsi. Dan di sini Habib Rizik ya menyindir Joko Widodo dianggap orang terkorup kata si Rizik, katanya mengutip dari media nasional katanya ya, tapi tidak bisa membuktikan. Kalau menurut saya, seandainya Habib Rizik mempunyai bukti yang kuat bahwa Jokowi ini orang yang paling korupsi, ya tunjukkan buktinya dan laporkan ke KPK gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.